Halo, ketemu lagi sama Ibu Ega, Guru BK, sahabat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Halo, kali ini pembahasan kita mengenai mengelola emosi. Nah, tahu nggak sih apa itu emosi? Emosi berasal dari kata emotion atau emover yang artinya keluar. Secara etimologis, emosi diartikan bergerak keluar. Jadi, emosi adalah ungkapan ekspresi yang ditunjukkan atau dikeluarkan oleh seseorang dari perasaan atau pikirannya. Emosi itu ada berapa jenis ya? Nah, emosi bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, emosi positif, dan yang kedua adalah emosi negatif. Emosi positif misalnya senang, bahagia, suka, dan jatuh cinta. Nah, yang kedua adalah emosi negatif. Contohnya yaitu sedih, marah, takut, stres, kecewa, khawatir, galau, dan sebagainya. Namun yang jadi masalah nih, seringkali kita tidak bisa menahan emosi ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan cenderung untuk berlarut-larut di dalamnya. Kamu pernah nggak sih ngelihat orang marah-marah di tempat umum? Atau nangis histeris gitu sampai diliatin orang? Nggak enak emang ya kalau kebawa emosi di tempat umum. Apalagi kalau tumpahan emosi itu bikin orang-orang ngeliatin kamu. Emosi itu emang bikin kita jadi manusia seutuhnya. Tapi kalau kebawa emosi di tempat dan waktu yang salah atau kurang tepat, malah jadi berabe deh. Nah, gimana ya cara mengelola emosi yang tepat yang bikin kita jadi makin kuat? Nah, yuk kita bahas cara bagaimana mengelola emosi yang tepat. Yang pertama, sisakan seporsi waktumu untuk menggalau. Jadi emosi seperti galau dan takut itu memang wajar ya. Tapi kita nggak boleh kebawa sama emosi-emosi itu. Nah, gimana caranya? Sisain seporsi waktu kamu dalam sehari untuk berpuas-puas deh menggalau. Misalnya, kamu kan sehari melek misalnya 16 jam nih ya. Nah, sisakan waktu 1 jam untuk mikirin galau dan takut kamu. Boleh dibagi dua, setengah jam siang, setengah jam sore, atau terserah kamu. Yang penting jangan deket-deket waktu tidur. Aneh nggak? Enggak kok, ada penelitiannya. Jadi ketika kamu memberi porsi waktu khusus untuk menggalau, kamu bisa puas-puasin emosimu untuk galau dan takut tanpa perlu membiarkannya berkeliaran di pikiranmu terus-terusan. Nah, Ibu punya tips nih bagaimana cara untuk memberikan porsi waktu untuk emosi kamu. Yang pertama, pilih waktu dan porsi waktu untuk menggalau ria, berkhawatir, atau bertakut-takut. Jadi pilih mau jam berapa sampai jam berapa. Yang kedua, jam, tempat, dan porsi waktunya harus konsisten. Dan kalau bisa jangan deket-deket waktu tidur. Misalnya kamu memilih waktu untuk galaunya itu jam 3 sampai jam 4 sore nih. Nah, besok juga sama. Setiap jam 3 sampai jam 4 sore, nah itulah waktu kamu untuk menggalau ria gitu. Nah, yang ketiga, kalau misalnya di luar waktu itu kamu merasakan lagi ada rasa galau, takut, dan khawatir, katakan sama dirimu sendiri ya, self talk. Kalau gini, nanti ada waktunya kok, jangan sekarang, nanti ada waktunya ya. Nah, yang keempat, nih ketika udah masuk WIG atau waktu Indonesia galau, siapin nih timer di handphone kamu sesuai porsi yang kamu tentukan. Terserah kamu ya, mau jam berapa sampai jam berapa. Misal dari jam 3 sampai jam 4. Artinya kalian harus selesai di jam 4 teng. Nomor 5,
Menggalaulah, bertakut-takutlah, khawatirlah, marah. Tulis semua yang kamu pikirkan di kertas kalau perlu. Ingat, selama waktu ini, selama WIG ini, jangan main HP ya. Nah, kalau timernya udah bunyi, waktunya udah habis, berhenti. Dan lanjutkan aktivitas kamu. Nah, lalu kalau masih kepikiran, katakan pada diri kamu bahwa hey, nanti jatah waktu menggalau lagi ada lagi loh. Sekarang sudah selesai. Nah, yang terakhir, terus lakukan ini. Nanti lama-lama kamu akan bisa memisahkan emosimu sesuai jatah waktu yang kamu sediakan. Oke, jadi cara untuk mengendalikan emosi tadi yang pertama adalah beri waktu untuk menggalau. Nah, yang kedua, beri label pada emosi kamu. Beri label itu maksudnya kasih nama ya, kasih nama pada emosi kamu. Jadi memberi label yang tepat pada sesuatu yang kamu rasakan bisa membantu kamu untuk enggak kebawa perasaan. Jadi misalnya kamu lagi ngerasa gak enak. Nah, apa sih sebenarnya yang kamu rasain? Coba kasih nama. Apakah itu gelisah, bete, takut? Nah, kayak gitu. Atau misalnya nih, kamu lagi ngerjain PR, terus ngelamun, mikirin yang macem-macem. Kalau udah gitu kan biasanya jadi bete tuh. Nah, berhenti sebentar, terus kamu pikirkan, kenapa kamu ngelamun? Identifikasi, kamu lagi ngerasain emosi apa? Nah, lalu kalau sudah, balik lagi deh, kerjain PR kamu. Cara mengendalikan emosi yang ketiga yaitu kamu harus sadari emosi kamu saat ini. Emosi itu teman kamu atau lawan kamu. Jadi setelah kamu ngasih label nih, ngasih nama terhadap emosi kamu tadi, identifikasi apakah emosi itu teman kamu atau musuh kamu. Maksudnya apa emosi itu membantu kamu atau malah membahayakan kamu. Sebenarnya emosi berupa marah atau takut itu nggak selalu negatif sih. Semua emosi pada dasarnya bisa membantu kita. Tapi ya kadang-kadang memang menjadi sumber masalah. Jadi coba kamu identifikasi dulu. Ini emosi ini membahayakan atau enggak? Teman atau lawan nih? Kalau udah mengidentifikasi emosi kamu itu lawan atau kawan, pikirin lagi sekali lagi. Kalau emang emosi kamu adalah kawan, maka boleh kok lepaskan emosi itu sepenuhnya. Misalnya nih, kamu lagi kesel nih sama seseorang. Rasanya pengen teriak. Nah, kamu pikirin, kalau dengan teriak bisa melepaskan dan bisa jadi tenang, kalian boleh kok teriak misalnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu emosinya pengen gebrak meja deh, pengen cekek leher orang itu, kesel banget. Nah, kalau kamu pikir itu bakal memperpanjang masalah, coba kendalikan dengan cara yang tadi. Dengan cara buat waktu menggalau dan beri label pada emosi kamu tadi. Nah, cara untuk mengendalikan emosi yang keempat yaitu cari mood boostermu sendiri. Orang kalau lagi sedih sama lagi happy kan beda ya. Kalau sedih biasanya badannya bungkuk, mukanya dilipat, matanya sayu. Kalau happy, kalau lagi bahagia kan badannya tegak, sorot matanya happy, bibir bawaannya juga mau nyengir aja. Nah, coba deh kalau kamu lagi sedih atau galaumu lagi kumat, langsung kamu sadari gimana posisi tubuh dan ekspresi mukamu. Terus coba deh tegakin punggungnya, tarik nafas yang dalam dan coba tersenyum. Tarik nafas yang dalam, lalu berhitung sampai 5, itu lumayan efektif loh. Kamu juga bisa kok temukan mood boostermu sendiri. Kalau ibu sih biasanya mood boosternya adalah dengerin lagu kesukaan, nyanyi-nyanyi, walau suaranya gak bagus-bagus amat ya, sama minum teh tarik. Kamu bisa kok menciptakan mood booster kamu sendiri. Oh ya, mood booster itu maksudnya adalah kegiatan yang bikin kamu moodnya naik lagi nih, jadi bagus lagi gitu. Nah, cara mengelola emosi yang terakhir yaitu terkadang memang penyebabnya harus dihadapi. Apa sih emosi kamu yang menurut kamu paling gak nyaman? Coba, apakah malu, takut, marah?
marah, cemas. Tahu nggak kenapa emosi negatif itu datang terus-menerus? Nah, salah satu alasannya karena kita itu nggak berani menghadapi akar masalahnya. Kita nggak berani menyelesaikan penyebabnya. Nah, itu yang bikin emosi negatif dan gak nyaman itu terus-terusan datang. Misalnya nih, kamu nggak berani ngomong di depan umum karena takut diketawain, takut ada yang ngejek dan sebagainya. Kadang-kadang supaya emosi gak nyaman itu hilang seutuhnya, kamu harus menghadapi emosi itu sendiri. Jadi kamu harus melawan rasa takut kamu, melawan rasa malu kamu gitu. Jadi kalau kamu mau keadaan berubah, terkadang memang kamu sendiri yang harus mengubahnya. Nah, jadi gimana nih? Sekarang kalian sudah tahu kan gimana cara untuk menghadapi emosi-emosi kamu. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.